Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Nanda, NIM 2002-125342, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Aryo Merpaung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang capacity planning. Definisi kapasitas menurut Hilton, Maher dan Shelto 2003 adalah: kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produk dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen berdasarkan Statement on Management Accounting pada tahun 1996 mengenai Measuring the Cost of Capacity, mendefinisikan kapasitas sebagai potensi dari kegiatan produksi dalam menciptakan potensi nilai. Disimpulkan bahwa kapasitas merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menciptakan suatu nilai tambah di dalam kegiatan prosesnya untuk menghasilkan produk dan jasa. Pengertian kapasitas mempunyai 3 perspektif. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain menunjukkan output maksimal pada kondisi ideal di mana tidak terdapat konflik penjadwalan, tidak ada produk yang cacat, dan perawatan yang rutin. Sedangkan yang kedua, kapasitas efektif menunjukkan output maksimal pada tingkat operasi tertentu. Pada umumnya, kapasitas efektif lebih rendah daripada kapasitas desain. Dan yang terakhir, kapasitas aktual. Kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Tujuan dari perencanaan kapasitas produksi ada 4 macam. Yang pertama, meramalkan permintaan produksi yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemasaran bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jasa setiap saat, membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi yang ditentukan. Dan yang terakhir, membentuk jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode tertentu. Strategi perencanaan kapasitas ada 3 bagian, yaitu capability lead strategi. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan di masa yang akan datang. Strategi ini diharapkan mampu menampung akses permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh pesaing karena keterbatasan kapasitasnya, atau untuk segera mengambil manfaat dari pasar yang tumbuh dengan cepat. Yang kedua, capability led strategi. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan permintaan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimalkan masalah ekonomi investasi, namun saja berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, apparent capacity strategi. Apparent capacity strategi yaitu strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselarasakan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Strategi ini bersifat moderat. Manajer berasumsi bahwa mereka akan mampu menjual keluaran yang dihasilkan.
Dalam ilmu ekonomi, terutama ilmu akuntansi dan manajemen keuangan, mengetahui nilai BEP suatu produk itu adalah hal yang mendasar. Hal itu dikarenakan dari BEP maka perusahaan bisa mengetahui prediksi keuangan perusahaan di periode-periode berikutnya. Maka sebagai perusahaan perlu mengetahui konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Yang berikutnya, selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap tetap telah habis terjual. Dan yang terakhir, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk. Namun jika perusahaan memproduksinya banyak produk, maka diperlukan pertimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.